Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin hamidan wa musallian wa musalliman. Sahabat akurat.co dimanapun Anda berada, di dalam perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu ada dua efek besar yang ada pada pelakunya. Yang pertama, akan meningkatkan dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub ilallah. Dan yang kedua, akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, atau yang kita kenal dengan nama hablum minan nas. Contoh ketika Allah perintahkan mengerjakan sholat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Ketika kita sebagai hamba Allah mengerjakan sholat, beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, maka akan semakin terbangun kesolehan individual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi yang lain, fungsi daripada sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia adalah salah satu bentuk yang akan membentengi pelaku-pelaku sholat tadi, ketika sholatnya betul, ketika sholatnya khusyuk dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian dengan bulan Ramadan, apa kaitannya ini? Perintah mengerjakan puasa. Perintah mengerjakan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkaitan tentang puasa, tidak ada orang yang tahu berkaitan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak itu tetangga kita, tidak itu saudara kita, tidak itu suami atau istri kita. Tidak ada yang tahu kita berpuasa kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkaitan tentang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas bagi orang-orang yang mengerjakan puasa dengan baik. Tentu orang yang mengerjakan puasa, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, puasa juga akan memiliki efek sosial yang begitu besar. Karena kaitan dari puasa Ramadan akan bersambung dengan mengerjakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum muslimin. Kemudian dia masih memiliki makanan yang bisa dimakan. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah muslim. Jadi kalau dia non muslim maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, bahwa orang tersebut masih memiliki makanan yang bisa dia makan untuk hari raya. Kemudian yang ketiga, tentu sudah masuk waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah ada waktu yang paling utama dan waktu yang paling baik. Waktu yang paling utama adalah pagi hari di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat mengerjakan sholat Idul Fitri. Ini yang paling utama.
Adapun kalau dikeluarkan sesudah mengerjakan sholat Idul Fitri, maka dia hukumnya menjadi pemberian sedekah mutlaqah, sedekah biasa. Makanya kaum muslimin menjaga-jaga. Ada yang mengeluarkannya sejak awal Ramadan, ada yang mengeluarkannya beberapa hari di penghujung bulan Ramadan. Maka ini semua tidaklah mengapa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Maka puasa yang tadi menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian efek selanjutnya kita bisa berbagi kepada sesama, pada orang-orang, pada orang fakir dan miskin berupa zakat fitrah kita, maka ini adalah sebagai pensucian jiwa kita. Kalau zakatul mal, pembersihan harta kita, barangkali ada di harta kita yang tidak baik, barangkali ada di harta kita yang tidak halal, maka dengan kita keluarkan zakatul mal, itu akan membersihkan harta kita. Adapun zakat fitrah ini adalah sebagai pembersih jiwa kita. Maka Rasulullah SAW mewajibkan kita semua untuk mengeluarkan zakatul fitri. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Yang ketika dia mendapati bulan suci Ramadan sampai akhir maghrib masuk tanggal 1 Syawal, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ulama bersepakat mengatakan jumlah zakat fitrah itu adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau kita di Indonesia tentu beras. Atau 3,5 liter beras. Dengan demikian kalau seandainya dalam satu keluarga kita ada 4 orang yang terdiri mungkin dari seorang ayah, seorang ibu, kemudian 2 orang putra dan putri misalnya. Maka yang dia keluarkan untuk zakat fitrah adalah 3,5 liter beras dikali 4. Yang satu untuk sang ayah, untuk ibu, dan untuk kedua anaknya. Demikian ketika kita mampu berpuasa dan mengerjakan puasa dengan baik, lalu kita iringi dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka bukan hanya akan mendapatkan kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga akan mendapatkan penghargaan yang besar dari manusia. Hablum minallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan hablum minan nas, menjadikan manusia di sekeliling kita itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu inti dari ajaran Islam, yang semua ajarannya itu, setiap perintah-perintah Allah, setiap ibadah-ibadah selalu memiliki efek baik untuk pelaku ibadah tersebut dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua ini Allah jadikan pribadi-pribadi yang selalu taat kepada Allah, mau mengerjakan ibadah kepada Allah, tapi juga bisa menelurkan efek yang terbaik untuk masyarakat di sekitar kita. Bermanfaat untuk diri pribadi, bermanfaat untuk masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban.
menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka